ala alihi wasallam wala la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para kiai, para alim, ulama, dan terkhusus Kiai Zaini Kashful Anwar. Beliau bermarga Kashful Anwar dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Ahlan wa salam bi hujurikum, Pak Kiai. Baik. Pada pertemuan yang ke berapa ini ya, pokoknya kebanyak inilah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul terus istiqomah, walaupun penuh dengan segala hambatan, dengan segala keadaan yang ada, kita tetap bisa berkumpul. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita juga limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan beliau Rasulullah, kita dapat menemukan jalan kebenaran. Mungkin nggak banyak kata karena Pak Kiai Zaini sudah hadir di tengah-tengah kita, jadi untuk lebih jelas nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di akhir Zoom kita. Tapi untuk yang kali ini pada sambutan kali ini saya akan memberikan tema tentang pertemuan alumni yang diadakan insya Allah tanggal 15 Maret ini, hari Rabu malam. Dan yang kedua tentang kegiatan kita ke depannya. Yang pertama mungkin biar untuk mempersingkat waktu, yang pertama tentang temu alumni kita. Jadi temu alumni kali ini itu berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kita temu alumni itu ya kita yang fasilitas sendiri, kita yang cari tempat kosong di lingkungan Alikam sendiri, dan kita yang beli konsumsi sendiri seperti itu. Bersama Mas Jaki ini yang aktif perkonsumsian. Dan untuk pertemuan yang tahun ini, Haul Aba yang ke-6 ini, kita akan difasilitasi oleh panitia. Jadi kita kita tinggal datang. Makanya mohon kepada teman-teman koordinator wilayah masing-masing dan koordinator angkatan bisa memberikan info, yang apalagi yang jarang buka HP, jarang buka WA, tolong dikasih info di Japri. Teman-teman yang tanya kabar dikasih info kalau tanggal 16, tanggal 15 kita adakan temu alumni dan Haul Aba. Nah itu syukur-syukur bisa datang, terutama yang Jabodetabek, karena untuk di Jabodetabek ini nanti ada pertemuan lagi tentang kealumnian dan tentang silaturahmi nasional. Terus untuk di luar Jabodetabek yang bisa hadir, yang longgar waktunya silakan hadir. Kalau kemarin kita ada 30% yang hadir dari keseluruhan alumni, dan semoga tahun ini bisa lebih dari itu, 50 atau 70%. Karena kawan-kawan kita yang di sekitar Jabodetabek masih banyak, apalagi angkatan-angkatan yang baru yang masih fresh graduate gitu. Nah, itu. Terus yang kedua tentang kegiatan kita. Jadi nanti kita itu kemarin saya sudah di-share sama panitia. Jadi untuk kegiatan besok kita itu yang pertama, jadi kita mulai Rabu 15 Maret malam kegiatan kita. Mulai jam 20, jam 8 sampai jam setengah 10 atau jam 21.30. Jadi untuk kegiatan ya formal seperti biasa. Nanti akan dibuka oleh Gus Isron, dan nanti untuk ramah tamah, untuk diskusi publik, diskusi kealumnian nanti dipimpin oleh Ustaz Hilmi dan Ustaz Hilmi Siddiqui. Jadi nanti kita bisa di sana bisa
planning alumni ke depan, termasuk juga membangun keekonomian alumni dan juga jaringan, memperluas jaringan baik yang di Indonesia dan yang di luar negeri. Jadi ada beberapa yang di data kita itu, di data alumni itu ada beberapa, tapi saya belum bisa menyebutkan karena datanya masih diteliti lebih lanjut. Ada alumni kita yang sudah, terutama yang Alikam Malang dan Alikam Depok. Kalau Alikam Malang itu sudah menyebar di beberapa titik ya, terutama di pemerintahan juga. Dan kalau di alumni Alikam Depok kita itu ya insya Allah sudah ada di beberapa titik sentral, tapi tidak menyeluruh, artinya baru 1-2 orang. Dan nanti kita ke depan bisa melalui jaringan itu, terutama yang teman-teman Jabodetabek itu bisa memanfaatkan jaringan itu untuk memperluas koneksi dan untuk yang lebih penting untuk memajukan pesantren kita tercinta dan kita. Dan apalagi besok ada kita perkenalan sama ketua STKT yang terbaru, karena yang lama sudah purna tugas. Dan kalau Ustaz Zaini hadir, nanti kalau bisa hadir, insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Terutama yang di sini, saya minta Ustaz Zaini, terserah antum mau bicara panjang lebar. Kalau antum ada waktu, bebas kita biasanya sampai jam 10 atau jam 10:30. Tapi kalau antum ingin masih ada kegiatan ya dipercepat apa-apa. Tapi bagi kita seluas-luasnya waktu buat antum, terutama mungkin kita minta pengalaman antum di pesantren di Alikam, perbedaan sama lembaga pendidikan lain, dan terutama mungkin nanti ada saran-saran antum kepada kita alumni untuk pengembangan alumni atau untuk memajukan pesantren. Yang sudah pengalaman di Arab Saudi, mungkin ada channel-channel bagi yang mau S2 di sana, teman. Ya, terima kasih. Kiai Zaini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum. Monggo, waktu saya kembalikan ke protokol. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas info dan pengumumannya. Baik, selanjutnya langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Kiai Zaini. Sebelumnya izinkan saya mohon maaf kepada Pak Kiai Zaini. Kalau kuliah sering belurut ya. Tapi alhamdulillah bisa lulus husnul khotimah berkat doa teman-teman dan khususnya para kiai semua. Dan juga ada titipan pesan dari teman-teman, nanti biasanya kalau yang terakhir ada hadiah coklatnya ya. Jadi nanti bisa diberikan kepada teman-teman walaupun secara online. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Kirim gambar bisa, Kiai. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين وآتنا الحكمة وفصل الخطاب أما بعد. Ya, suara saya bisa terdengar ini enggak ya? Soalnya saya nyaring sekali. Soalnya saya dengar tadi waktu mujib itu di sini tempat saya suaranya putus-putus gitu. Jadi apa? Iya, sinyal beliau selalu jelek ya itu kalau di sana.
Nggak tahu kenapa. Laptop saya yang kurang beres gitu kan. Tapi waktu tahlilan bagus suaranya. Ya, Pas giliran mujib tadi suara putus-putus. Jadi saya khawatir perangkat tempat saya nih nggak bagus gitu menerima dan mengirim. Tapi udah kita seadanya ya. Pertama sekali tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih gitu. Syaraftu ya Nabi hadhihi da'wah bil hudur bainakum raqma annahu mujarrad hada an bu'd. Lewat online ini. Tapi saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua ya. Ada Khalid doang, itu Khalid Madura kayaknya berubah jadi Khalid doang ya sekarang. Ya, Khalid Jakarta Khalid sekarang. ada Daf'al Ula ya. Alhamdulillah. Naam. Iya. Benar itu yang kiai ya kalian semua udah kiai. Kalau saya sih masih ustadz kecil biasa di ini ya. Mudah-mudahan tentu saja ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin, amin. Sebenarnya ketika mendapat undangan dari Zaki ya, juga nih kaget, apalagi topiknya terlalu berat ini ya. Kalau bicara tentang kiprah Kiai Hashim Muzadi almarhum dari Allah, nasallallahu an yataghammadahu bi rahmatihi wa maghfiratihi wa yu'li darajatahu fil jannah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana alaihi sallallahu alaihi wasallam suratan ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya jadi membicarakan Syekh Abah Hashim ya bisa dipanggilnya ya. Sebenarnya kalian lebih tahu dari saya pasti. Kalau saya kan sekali aja ketemu, tidak setiap kali datang ke Al-Hikam ketemu. Kalau kalian kan ya, selalu bertemu. Jadi kalau saya punya beberapa kenangan, kalian mempunyai beribu kenangan dengan beliau ya. Tapi mungkin dalam kesempatan ini kita mengenang ya, karena itu saya ingin berbagi kesan yang saya tangkap dari beberapa kali hanya bertemu dengan beliau. Pertama kan Syekh Hashim ini orangnya sederhana dia, rendah hati. Padahal semua perangkat untuk sombong tuh sudah beliau miliki kalau mau sombong ya. Jadi kalau ada teman-teman saya itu kalau dia khutbah di mana gitu, dia posting gitu kan. Apalagi kalau dia jadi ketua PC NU ya, apalagi di PBNU gitu ya. Jadi khatib aja dia posting. Kalau di tempat saya kampung di sini RT RW aja udah kayak apa tuh sombongnya. Kalau acara harus dipanggil. Nah, Syekh Hashim Muzadi ini beliau kan ketua PBNU ini kan ormas terbesar di Indonesia. Kemudian pernah jadi calon presiden. Kemudian jadi penasihat presiden ya, itu udah tertinggi saya kira. Tapi beliau kita lihat sangat rendah hati ya, sederhana. Kita kalau di masjid itu kadang-kadang kalau beliau ada itu tidak merasakan kehadiran beliau. Sederhana. Dan yang saya kagum itu kesederhanaan ini menular pada anak-anak beliau. Kita tahu kan seperti Ustadz Yusran. Itu seperti apa tuh kan tawadhu'nya ya. Juga anak-anak beliau tuh saya ada beberapa kali bertemu dengan yang di Malang itu. Nampak sekali tuh anak-anak kiai ini kan ya. Tawadhu'nya tinggi gitu, menular benar dari orang tuanya. Dan sebenarnya sederhana itu sendiri kan dalam Islam adalah salah satu ajaran yang mendasar. Nabi sendiri ya, pamannya sebagai contoh itu. Nabi itu tidak tampil beda gitu. Maka kita sering dapati di dalam sirah itu atau hadis itu orang datang, Badui datang itu mencari Nabi, man minkum Ibnu Abdul Muttalib, man minkum Muhammad. Jadi Nabi di antara para sahabat itu tidak kelihatan tampil beda gitu, biasa-biasa aja. Ada juga salah Aisyah mungkin menyebutkan bahwasanya man syabi'a alu Muhammadin
burri syair akthar min 3 ayyam. Nggak pernah itu keluarga Nabi Muhammad itu sampai kenyang lebih dari 3 hari makan gandum ya, kalau kita makan nasi gitu ya. Juga ada cerita kan ketika Nabi sedang memberikan hukuman kepada istri-istri beliau, itu Umar radhiyallahu an ingin menghibur Nabi ya. Begitu lihat itu Nabi ternyata sedang rebahan ya di tikar gitu. Begitu Nabi bangkit itu bekas tikar itu ada di tubuh Nabi gitu. Sampai Umar itu dia terenyuh ya melihat seperti itu. Sederhana itu kan sosok Nabi. Juga kita lihat Abu Bakar, khalifah yang pertama, ketika terpilih gitu, dia khutbahnya apa? Wullitu alaikum walastu bi khairikum. Tawaduknya ya sangat tinggi. Satu hari katanya setelah diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar itu pergi ke pasar. Maka Umar dan Abu Ubaidah melihat nih, ada apa nih khalifah ke pasar? Jadi bilang kan saya seperti kalian ya biasa, dari mana saya bisa menghidupi keluarga saya. Nah, akhirnya mereka memberikan honor gitu ya, khusus untuk khalifah. Dan itu pun hanya sedikit, tidak cukup, sehingga dalam ada sebuah bacaan yang berjudul Al-Hurmu Badal Al-Hurmi, bukannya untung malah buntung. Itu diceritakan istri Sayyidina Abu Bakar itu, dia curhat kepada Abu Bakar, mengatakan anak-anak orang katanya itu bisa jajan lah, permen apa segala macam itu kalau kita sekarang. Anak-anak kita tuh nggak bisa. Bagaimana kalau belanja sehari kita ini saya kurangi 1 dirham supaya nanti ditabung di akhir bulan bisa buat jajan anak-anak. Kata Abu Bakar, terserah aja. Nah, begitu 1 bulan dia kasih nih, maunya 30 dirham nih katanya nih, ada lebih 30 dirham kita pakai untuk jajan anak-anak. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar malah bawa itu uang 30 dirham, dia pergi ke Baitul Mal, dia bilang nih, ternyata honor dari untuk saya itu lebih 30 dirham. Jadi mulai bulan depan kurangi ya 30 dirham. Jadi dia bukannya untung malah buntung ya, disebutkan judulnya itu. Begitu sederhananya ya. Umar bin Khattab ya. Itu cerita yang masyhur adalah bagaimana ketika beliau diserahi untuk mengambil kunci Baitul Maqdis, karena para pendeta di sana itu mereka tidak mau menyerahkannya kecuali orang yang menurut mereka kita udah lihat sifat-sifatnya di dalam kitab kami. Nah, sementara panglima-panglima yang ada di sana itu tidak sesuai dengan kriteria itu. Maka mereka minta khalifah datang. Khalifah Umar. Umar itu datang dengan gulamnya dan hanya bawa 1 tunggangan. Sehingga mereka harus bergantiannya. Sebelum sampai di pintu gerbangnya itu, ini para panglima itu menyambut Umar, dan mereka kaget melihat kaki Umar becek gitu, dan naik kendaraan ini bergantian. Tapi Umar tetap ngotot seperti itu. Mudah-mudahan kata mereka nanti pas sampai di Baitul Maqdis, giliran yang menunggang ini giliran Umar, bukan giliran gulamnya. Ternyata mereka meleset ini. Yang ketika sampai ke sana itu giliran gulam ya yang menunggang, Umar yang menuntun kendaraannya. Tapi justru seperti itu ya para pendeta melihat, ini dia seperti ini gitu. Gambaran dalam kitab kami orang yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis. Seperti itu gitu ya sederhananya para sahabat Nabi gitu ya. Kemudian juga yang lain saya lihat dari Syekh Hashim Muzadi ini. Ngomong-ngomong saya dikasih waktu berapa menit? Halo, adanya Zaki apa siapa? Adanya yang penanggung jawab acaranya nih. Iya, Berapa menit? Hah?
Oh iya. Berapa menit Zaki? Sampai kita 15 menit lagi. Oh iya. Berdua saya juga nggak ini perlu banyak-banyak. Yang penting saya udah bisa ketemu kalian, udah alhamdulillah senang ketemu dengan Nanti biasanya ada pertanyaan ahlullah wa khassatuh ya. Sifat yang kesan saya pada Syekh Hasyim Muzadi itu adalah beliau orangnya sangat warah. Jadi kita pernah satu kali kumpul-kumpul para dosen pengajar di rumah beliau. Beliau bercerita nih. Saya kira, kata beliau, setelah saya bikin ini ma'had seperti ini, saya udah tenang hidup saya, nggak perlu kesana kemari lagi. Tapi ternyata, kata beliau, setelah saya bikin ma'had ini, justru saya harus kesana kemari. Karena saya harus mencari dana untuk jalannya ma'had ini. Pada waktu itu ya dia bilang sebenarnya kalau mau cari dana sih gampang ya kalau kita mau dukung bulan karena masa-masa itu kan masa-masa apa tuh pilkada ya daerah. Tapi dia bilang saya tidak mau ada uang syubhat masuk ke Al-Hikam ini. Saya nggak mau ada uang syubhat yang dimakan oleh anak-anak mahasiswa. Coba gitu ya, uang syubhat aja beliau nggak mau, apalagi uang haram. Biasanya kan orang mungkin warak untuk dirinya, tapi kalau untuk orang lain nggak peduli. Seperti semuanya kalau orang bangun masjid tuh, ya, untuk kepentingan masjid, dia nggak peduli tuh. Dana sumbangan itu dari mana aja datangnya, mau halal, mau haram ya. Maka kita kalah gitu dengan orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka meruntuh Ka'bah. Mereka mensyaratkan ini rumah Allah ini dibangun tidak boleh ada sepeser pun dana yang haram. Karena itu mereka kekurangan dana. Jadi Ka'bah itu tidak bisa sempurna mereka bangun seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Kurang kan, sehingga yang bagian kurang karena kekurangan biaya itu hanya dikasih kurung, itu Hijr Ismail. Tadinya itu kan adalah bangunan. Ya, kesan lain yang saya tangkap juga dari Abah Hasyim Muzadi ini adalah beliau ini kan orangnya sangat moderat ya. Dia bisa diterima semua orang. Dan bukan hanya beliau ya, karena beliau diterima gitu, mahasiswanya juga mahasiswa Al-Hikam seperti itu. Ini kalian kan yang pernah merasakan sendiri gitu kan, yang biasanya ditugasi untuk atau diminta orang untuk menjadi imam pada bulan Ramadan itu tarawih. Dan yang minta kan bukan hanya masjid-masjid NU gitu kan, ada masjid Muhammadiyah juga kan. Jadi orang Muhammadiyah pun gak ragu-ragu untuk memakai mahasiswa Al-Hikam gitu untuk jadi imam. Ini adalah mencerminkan bahwa beliau ini kan orangnya tidak ta'assub gitu, fanatik gitu ya, sehingga bisa diterima semua orang. Saya ingat itu pada waktu salah satu pertemuan apa juga dia beliau mengatakan ini anak-anak mahasiswa ini tidak mesti nanti harus NU apa jadi pengurus NU seperti itu. Kesan lain juga yang saya tangkap dari karena tidak banyak ya, hanya beberapa. Saya kan bertemunya dengan Syekh Hasyim itu tidak banyak itu, sedikit. Beliau itu kayaknya tidak terlalu peduli gitu pada bungkus ya. Jadi setelah tahun kedua atau tahun ketiga gitu kita Al-Hikam itu. Al-Hikam kan mulainya 2011 apa 2010? Yang angkatan pertama nih Khalid yang tahu. 2011 ya Khalid? Apa 2010? Jadi 2011 ya. Jadi mulai kita kan jalan gitu tapi belum pernah gitu kumpul dosen-dosen pengajar itu. Maka ketika kumpul itu setelah 3 tahun apa yang agak banyak gitu. Saya lihat nih ternyata dosen-dosen ini pada punya titel akademik yang minimal S2 gitu ya. MA, doktor gitu ya. Di yang hadir waktu itu saya aja yang S1. Akhirnya saya
berucap gitu, saya bilang, oh ternyata nih dosen-dosen nih S2, S3 nih, S2 minimal, saya aja yang S1. Saya tidak mengira tuh, Syekh Hasim dia langsung bilang, ente Zaini ngapain juga mikirin itu. Gitu. Saya juga nggak punya titel katanya, saya malah dikasih orang doktor. Ya kalau saya memang nggak punya titel dan ilmunya juga hanya sedikit ya, hanya di bagian tertentu saja gitu. Dan itu pun tidak ahli. Jadi beliau nggak begitu peduli ternyata yang seperti itu. Sebenarnya kalau saya bilang sih ini penyebabnya adalah Dr. Fatani. Jadi Dr. Fatani ini, Dr. Fatani waktu pertama merekrut saya untuk mengajar di Al-Hikam, waktu itu Al-Hikamnya belum ada. Dia bilang, Zaini kita berencana nih untuk mengadakan satu ma'had ali gitu, lil huffaz, orang-orang yang hafal Quran. Kita perlu ada guru bahasa Arab. Nanti mau nggak Zaini ngajar di situ? Insya Allah Ustaz, saya bilang, kalau dia apalagi di Depok kan nggak terlalu jauh dari rumah. Ya dia Dr. Fatani nggak nanya saya itu ijazah ente apa, enggak. Dia nanya ente NU bukan Zaini katanya. Ya saya bilang NU Ustaz, saya ya. Udah dia sana kemari lagi nanya. Dia itu balik lagi nanya, ente NU apa bukan? Dia bilang kita NU Ustaz itu. Karena pesantren saya itu pesantrennya yang saudaranya Idham Khalid itu yang lama jadi ketua NU kan dulu, yang dari Banjar. Ya. Jadi berapa kali? 3 kali, 4 kali tuh. Dr. Fatani bukan nanya ijazah saya apa, dia nanya saya NU atau bukan gitu. Jadi penyebabnya sebenarnya saya bilang nih Dr. Fatani, tapi ya Syekh Hasim ternyata nggak peduli gitu hal tersebutnya. Satu kesan mungkin lagi terakhir biar waktunya mungkin udah habis. Saya lihat Syekh Hasim ini orangnya jenaka ya, tapi nggak maksa gitu. Kalau sekarang kan banyak kita lihat orang berceramah itu kayaknya pengen banget membuat orang tertawa gitu. Kadang-kadang dipaksakan, nggak lucu ya. Kalau Syekh Hasim kan dia banyolannya muncul tiba-tiba aja gitu. Kadang-kadang ya tidak disengaja. Saya ingat satu kali ada kejadian di acara nasional itu, acara NU nasional dan mengundang juga gitu, ada dari Persis atau dari apa gitu ya. Tiba-tiba listrik mati. Ya. Pas waktu itu sedang beliau yang bicara. Maka dia komentar, ini ya hadirin harap dimaklumi ya. Seperti inilah katanya listrik NU. Orang pada ketawa gitu kan. Jadi kadang-kadang beliau bisa aja gitu mengambil satu kejadian itu tanpa dibikin-bikin gitu, kejenakaan. Demikian ya beberapa hal kesan saya pada almarhum Syekh Hasim Muzadi. Beliau sederhana, warah, moderat ya, dan tidak terlalu mementingkan itu titel akademik ya, jenaka. Tapi bukan berarti bahwa titel akademik itu tidak penting ya. Itu kan yang hidup di masa saya. Kalau di masa kalian ini mesti loh ya, mau nggak mau gitu. Apalagi kecuali kalau kamu mau bikin pesantren udah jadi kiai gitu. Tapi kalau kita mau berkiprah di ranah orang banyak, itu mau nggak mau harus ada titel itu. Saya juga beberapa kali gitu yang terkendala gara-gara ini. Di antaranya saya pernah menatar guru-guru aliyah se-Indonesia, SMA gitu. Yang ditatar itu ada sebagian yang S2, sementara kita kan cuma S1. Tahun berikutnya itu 2 tahun berikutnya yang teman yang di situ dia bilang, ini Zaini terkendala ente karena peraturan sekarang ini penatar itu minimal harus S3 katanya. Juga kadang-kadang ini gitu kan, karena kita berada di lingkungan orang-orang yang S2, S3 gitu, kadang-kadang saya sering orang salah tulis ya. Kiai Haji Doktor Zaini ya. Termasuk Zaki pun salah nulis saya, dia tulis LCMM. Makanya saya bilang MM dapat dari mana tuh ente Zaki MM atau mau makan apa gitu ya.
Saya cuma S1, Sakti, jadi jangan salah tulis. Ya, saya kira demikian yang kesan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kesan saya dengan almarhum Abah Syah Hasim Busadi. Ya, mudah-mudahan beliau menginspirasi kita ya dalam kehidupan kita untuk berkiprah ya sebagaimana yang beliau lakukan, dan kita umat Islam Indonesia menikmati ya dari buah dari hasil karya, buah dari amal jerih payah beliau. Mudah-mudahan taghammadahullah birahmatihi wa maghfiratihi wa a'la darajatahu fil jannah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Yai Zaini atas kesan untuk kita semua, kesan terhadap Yai Hasim Busadi. Dan selanjutnya ada beberapa mungkin pertanyaan kangen ini dari teman-teman Yai. Jadi mau bertanya kepada Yai Zaini. Pertama mungkin saya dulu ya, Pak Yai. Yang pertama yang saya tanyakan, waktu Yai Zaini diundang atau diminta untuk mengajar di Al-Hikam, kemudian bertemu dengan anak-anak yang sudah hafal 30 juz, itu kesannya bagaimana, Yai? Atau oh ternyata seperti ini aja gitu, atau bagaimana? Ya. Terus kemudian apakah berbeda angkatan yang terdahulu, angkatan 1, 2, dan 3 dengan angkatan yang sekarang? Apalagi sekarang sudah ada yang perempuan juga, Ustaz. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Iya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, saya tentu saja saya senang sekali ya, meskipun tidak hafal Quran tapi berada di lingkungan orang yang hafal Quran, ahlullah wa khassatuh ya. Ya memang latar belakangnya memang beda-beda gitu ya. Ada yang bukan sekedar hafal Quran tapi juga bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggris bagus, dan juga wawasannya bagus itu. Memang ada juga sebagian yang ya perlu gitu ya, perlu digenjot gitu, termasuk kemampuan berbahasa Arabnya, karena ya saya melihat kan dari sudut bahasa Arabnya karena saya ngajar bahasa Arab. Ya, karena banyak variatif. Tapi kalau dari sudut kemampuan umum gitu, angkatan-angkatan yang terdahulu itu jauh lebih bagus daripada yang belakangan itu mulai menurun tuh. Saya merasa nih 3 tahun terakhir ini kali, 3 tahun terakhir ini. Jadi jadi sebenarnya kita menerapkan mulai kapan itu ya, mungkin udah 3 tahunan lebih, karena Dr. Arif itu maunya mahasiswa ini juga bisa bicara aktif, berdiskusi gitu ya. Nah pada tahun-tahun sebelumnya tuh bagus gitu ya, kita kalau mendengarkannya itu pun nyambung. Di 3 tahun belakangan ini agak sulit gitu ya. Jadi kemampuan artinya kemampuan umum ya memang ada beberapa mahasiswa yang menonjol gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara umum itu, kalau jumlahnya kalau dulu itu hampir merata gitu ya, bagus. Sekarang agak berkurang. Gitu ya. Nggak tahu saya kenapa sebabnya itu ya. Demikian. Baik. Kalau Mungkin Zaki teman-teman ada yang tamat tahun berapa Zaki? gimana, Zaki? Ente tamat tahun berapa? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? Masuk kelompok yang mana gitu? Ya. Kalau yang teman-temannya Khalid ini bagus-bagus. Ya. Kalau saya tuh ingatnya Khalid itu kalau lagi ada acara, kan kita kalau ada acara tuh ada yang maulidnya tuh. Nah, dia kan ada tuh dia grup maulidnya itu yang dia pakai gerakan tangan gitu kan. Saya lihat wah Khalid. Sehari itu. Hah? Sehari. Iya. Itu ketuanya Bapak Mujib itu. Ustaz Mujib Ustaz.
Oh, Mujib satu ini ya, satu kelas ya. Adin ya kan, teman-temannya Adin ya. Benar. Ya, Namanya Mas Adin. Bro. Ya. Mas Bro. Adin doktor kali sudah ya, dia dosen di UIN Malang. Ya, pas kebetulan anak saya diterima di UIN Malang, alhamdulillah Adin membantu gitu kan, ya di sana. Andi Abrarnya ada orang Aceh kalau nggak salah, Andi Abrar ya. Benar. Silakan di absen ya. Mungkin ada Ya, teman-teman yang nggak mau alhamdulillah. hidupkan kamera Ahmad ini Taha biasanya. meskipun yang muncul fotonya saya ingat Ahmad Taha ya. Oh, siapa nih ya? Ada yang nggak kelihatan. Roy Rashidin. Emang Roy Rashidin apa Roy Shidin itu? Roy Rashidin ya. Rasyidin Ustaz. Rashidin ya. Naam Ustaz. Irian Syah ini angkatannya saya Pak Irian Syah. Angkatan Hah? besar UPI itu Ustaz. Angkatan 3 Ustaz. Tiga. Calon dokter. Mondok di kantor. Kalau yang nama baru saya kira Hasan Al-Qurawi gitu ya. Kalau dulu rasanya nggak ada pakai Al-Qurawi gitu, Hasan apa? Tahal Hasan itu Ustaz. Hasan Al-Qarawi Ustaz. Ya, enggak, dulu di absen nggak ada Al-Qurawi itu. Ini nama baru ini. Sahal Hasan Ustaz. Iya, Sahal Hasan. Hasan. Naam. Iya, bukan Al-Qurawi. Al-Qurawi baru berarti. Temannya Kurawa itu Ustaz. Al-Qarawi orang desa Ustaz. Nggak pergi ke kota ya. Ke kota kan jadi Al-Madani. Ngumpet di kampung. Wah, Faidan tambah ganteng aja Faidan. Alhamdulillah ada Ustaz. Iya, Ya, biasa. alhamdulillah. Ya. Ini yang namanya susah nih, Bezi Beli Husni. Iya. Khazinul Afkar. Sfadal, saya harus duduk terus apa udah boleh keluar ini? Saya ingin apa? Suladi mana Suladi itu? Nggak ada kelihatan tadi pertama keluar. Jadi Khalid ya. Ini saya bilang ini di Al-Hikam nih, kasus Al-Hikam ya. Anak-anak Madura ini pinter-pinter di Al-Hikam ini. Hadir. Khalid, Marzuki, itu dia Hadir, Suladi ya. Yang Suladi sekarang hadir. tahun ya ada lagi. Wah, yang syarih orang Lombok marah kalau dibilang orang Madura aja yang pintar. Orang Lombok juga. Orang Lombok. Syarih temannya yang dulu khatnya bagus itu siapa tuh namanya? Orang Lombok. Yazir. Ya, Yasir. Lombok Ustaz. Lombok, Masya Allah, Lombok. Mana tadi yang kedua? Khairil orang Lombok juga Khairil. Khairil. Hadir ya. Pahaluk Khairil aja satu temannya tuh yang gedean. Kan ada tuh. Khairul Ustaz. Khairul. Yang besar Khairul, yang kecil Khairil. Iya. Andi Abrar udah anak berapa tuh Andi Abrar? 2 Ustaz. Alhamdulillah ya. Ibunya 1 ya. Ibunya masih 1 Ustaz. Tambah. Taib. Mau bertanya Ustaz, sekaligus memastikan. Ya. Saya Dahlan Ustaz. Ya Dahlan, silakan Dahlan. Ya, Ustaz. Mau bertanya, kira-kira kendalanya 3 tahun ini yang mereka tadi Ustaz menyampaikan agak dari segi keilmuan mungkin agak mundur gitu. Apa kira-kira kendalanya Ustaz? Saya Apa tidak karena menyatakan mungkin- dari keilmuan ya. Dari yang saya lihat itu hanya satu sudut, yaitu kemampuan berbahasa Arab. Ya. Jadi tidak tahu juga karena juga kan sebenarnya setelah
angkatan kedua atau ketiga itu yang mendaftar itu tidak banyak gitu. Ada pernah diterima rasanya cuma 20-an. Kalau yang pertama dulu kan 40 tuh. Mungkin dari yang datang pun yang diseleksi tidak terlalu banyak juga. Kemudian pasti itu ada faktor dari biasanya yang kuat itu kan memang bawaan dari sanawiyah dia dulu tuh. Ya, karena kan Al-Hikam nggak bisa ujian tiba-tiba aja bikin orang pintar gitu ya. Tapi dia memang harus mulai dari pesantren bawaannya itu memang gitu, ada pengaruh besar. Biasanya memang dari pesantren-pesantren yang mulai bisa berbahasa itu memang dari bawaan pesantrennya itu. Ya, jadi di situ saya kira ini. Karena itu mungkin Al-Hikam tidak maksimal juga harusnya pada semester 1-2 itu gitu mendapat perhatian secara khusus untuk kemampuan berbahasanya. Karena dulu waktu akreditasi itu orang dari asesornya itu dia menyebutkan, saya agak heran ini kenapa materi kebahasaan kau banyak dapat porsi. Baru setelah saya dapat jawaban dari Al-Hikam, oh ini dia orientasinya. Al-Hikam menghendaki mahasiswa-mahasiswa yang lulus Al-Hikam ini bisa kuliah ke luar negeri tidak kesulitan masalah bahasa gitu. Karena itu bahasa. Tapi dalam hal ini saya lihat Al-Hikam belum maksimal harusnya pada semester 1, semester 2 itu banyak gitu kan. Lebih adalah dibuat disikapi secara khusus gitu ya. Seperti semuanya kita lihat sekarang beberapa perguruan tinggi negeri itu mereka mewajibkan mahasiswanya 1 semester 2 semester itu ya. Tahun pertama 6 bulan pertama itu mereka wajib di asrama ya, untuk bisa belajar bahasa lebih intensif. Sebenarnya kalau disiasati dengan tahun pertama itu semester 1 semester 2 Al-Hikam sehingga bisa menyelaraskan itu, karena kan yang masuk ini beda-beda. Karena kan yang diuji dulu kan hanya Al-Qur'annya saja ya. Hafalan Al-Qur'annya sih. Apa ada ujian lain tuh enggak? Ada juga ya. Akademiknya ada. Oh iya. Tapi yang utama kan hafal Quran kali ya. Iya. Artinya sebenarnya kan itu bisa diatasi. Kalau tahun-tahun awal juga memang ada pernah kalau nggak salah ada semacam perjanjian untuk berbahasa Arab bahasa Inggris. Benar nggak Khalid Zamannya Khalid kalau nggak salah itu ya, Khalid ya. Ada pernah dulu kalau nggak salah. Ya, ada kita bentuk BIA. Ada upaya gitu Arabiah. kan. Ya, BIA Arabiah ya juga ya. Ada sih pernah Al-Hikam kan mendatangkan dosen dari luar itu orang Mesir. Tapi pemanfaatnya mungkin nggak maksimal. Perlu ini juga kali ini. Saman tadi. Wallahu alam ya. Ada pernah ini ya, Syekh Saman. Ya. Tapi katanya kalau sesaman itu terlalu agak rewel, makanya mahasiswanya agak ini. Ya. Memang saya udah tahu dari dulu kalau dari Mesir itu biaya perawatannya susah gitu. Gak mahal. Ya. Perawatannya. Orangnya agak rewel juga tadi kan. Ya, tapi kalau mau dicoba kalau nggak cocok ini kan coba yang lain lagi. Karena kita sebenarnya beruntung juga waktu itu ada ustadz yang native speaker lah kan, ya. Penutur asli gitu bahasa. Cuma sayang tidak maksimal pemanfaatannya. Baik, tapi untuk ini teman-teman kan dulu katanya kenang-kenangan sama Ustadz Zain itu tiap bulan dikasih permen sama coklat. Kalau sekarang masih masih ya? Iya. Alhamdulillah bisa dicek sama paling nggak biasanya akhir semester. Ya, kalau enggak. Iya. Karena kadang-kadang mana tahu kan
nggak kendalanya gitu. nggak sempat belanja juga kita kadang-kadang kan ya. Tapi akhir semester itu saya upayakan lah. Iya tadi ada pertanyaan ini ya. Sekarang itu kan ada ini ya, ada kalibat. Jadi baru saya semester yang lalu tuh semester 3 karena sekarang saya mulai ngajarnya tuh di semester 3. Ya, jadi semester 1 semester 2 itu Ustadz Syauqi kalau nggak salah yang ngajar anunya bahasa Arabnya. Mulai ketemu saya di semester 3. Itu ada masih banyak laki-laki memang. Jadi 12 orang kalau nggak salah. Perempuannya, laki-lakinya 30-an. Saya dari hasil ujiannya malah ini lebih bagus anak-anak cewek itu daripada anak-anak cowok. Yang sekarang ini ya. Ya. Ada yang Abrar, mana Abrar? Abrar kan dari Aceh ya. Abrar Makassar. Abrar dari Aceh ya. Itu ada yang dari Aceh tuh Abrar. Yang cewek itu. Oh, yang dari Aceh. Bagus ya. Bagus itu yang dari Aceh itu bagus. Kalau dulu kita Putra kan ada Zarkali, teman-temannya saya satu Zarkali. Dari Aceh itu bagus juga. Ya. Murid Riansyah tadi tuh yang Aceh. Ya. Taib. Nah, Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Ustaz, kalau dulu kita semuanya pernah dikasih permen untuk sangu belajar di dalam ruang kampus, ruang kelas. Tapi kalau sekarang Ustaz, minta tolong minta nasihat, kemudian jajan permen untuk kita bekal di rumah, Ustaz. Permen lagi ya. Beli di warung, Caroy beli di warung, nggak usah minta sampai saya ini. Ingat kok malah permennya ya. Tapi alhamdulillah masih ada yang diingat gitu ya. Iya. Ya ini ada usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadza khairu wasiyatin yusi biha muslimun akahu. Itu jadi hadhihi nasihatina. Usikum jangan bitaqwallah bisirri wal alan. Ana usikum wa iyaya yani usi nafsi awalan. Taqwallah. Baru itu Ustaz. Kenapa? Baru. Kenapa BZ? Baru. Pengantin baru Ustaz. Oh, pengantin baru. Oh, Iya. Bezi pengantin baru. Cak Roy. Roy Rasidin pengantin baru. Oh, alhamdulillah. Mabruknya nih. Amin, amin. Barakallahu laka wa barakatuh. Makanya minta nasihat tadi karena mungkin sering berkelahi sama istri nggak dikasih jatah kali. Oh, kalau gitu ente sering-sering beliin coklat untuk istri ya, karena coklat kan tanda cinta itu. Kemudian coklat itu kalau secara fisik gitu ya, dia berdampak untuk ketenangan. Jadi orang kalau lagi stres tuh katanya disuruh makan coklat. Meskipun kalau orang yang sudah berumur mungkin gula kan tidak baik. Tapi kalau yang umur masih seperti kalian kan itu coklat itu bagus gitu katanya untuk orang yang sedang agak galau gitu, stres ya. Jadi dia berdampak positif gitu ya. Jadi Raya sering-sering aja ngasih istrinya tuh coklat ya. Itu kejutan kalau bisa ya. Yang coklat yang istimewa gitu ya. Jangan yang ini terus itu ya. Coklat-coklat lokal. Nah, sekali-sekali gitu kan yang pesan khusus dari teman-temannya yang lagi umrah itu kan bawa coklat-coklat yang bagus atau ada teman yang keluar negeri ini pesan coklat buat istrinya. Atau langsung dari pohonnya saja, Ustaz. Beda kan. Pohonnya kalau belum diolah itu nggak enak. Karena kan coklat itu sebenarnya banyak di Afrika. Tapi yang mengolahnya itu yang pintar justru Eropa, itu Swedia gitu kan. Jadi sebenarnya pintar mengolah itu yang lebih utamanya. Oke. Terima kasih Ustaz. Apa ya? Mabruk ya. Amin. Mudah-mudahan bahagia. Amin. Berketurunan yang banyak. Amin. Berkahi ya. Amin. Tinggal di mana, Roy?
Di Lampung, Ustaz. Oh, Lampung ya. Anu Ustaz, kalau misalkan pas ke Lampung mampir Ustaz. Insya Allah ya. Saya kenal di Lampung itu karena dari dari juri MTQ ada Ustadz Baihaqi. Baihaqi dia sebenarnya aslinya orang Cirebon apa ya. Kemudian ada khattat itu dari Lampung, namanya Arsyad Sabi. Ya, Arsyad Sabi itu khattat dia terkenal dari Lampung. Dia bukan hanya sekedar juri MTQ, tapi juga pelatih dia. Dari Lampung juga ada Ustadz saya lupa tuh dia yang menerjemah kitab-kitab yang besar seperti Fathul Bari, kata yang gitu tuh yang diterjemah sama dia. Taib, saya harus berada sampai jam berapa, Zaki? Karena kan kalian kan ada acara yang intern kalian kan sendiri kan? Kalau karena saya ingin konfirmasi ke Mujib ini karena tadi ada sebagian itu tidak begitu jelas. Rencana acara haul tanggal 15 hari Rabu ya. Di Rabu itu Al-Hikam ya, Mujib? Hikam Depok. Di Al-Hikam ya. Pagi atau malam? Kalau yang acara kita itu jam 20. Jam malam, 20.00 deh, malam hari Rabu. Kalau acara yang puncaknya itu Kemis di Makbaroh. Kemis malamnya 20. Kemis tanggal 16-nya. Oke. Ya, jadi 2 hari ya, 15-16 ya. Belum ada Nanti sih, belum ada edaran dari Al-Hikam karena saya baru besok nih, Sabtu besok saya baru masuk. Sabtu kemarin itu nggak bisa masuk karena kebetulan ada pelatihan. Pas yang Sabtu sebelumnya kita datang karena ada serimah terima jabatan kepala ini, dari Ustadz Adib ke Ustadz Yusran. Ya. Insya Allah besok ke Al-Hikam. Sabtu sekarang saya di Al-Hikam ya. Jadi sekarang ini berarti semester 4 sama semester 6. Semester 4 itu yang ada talibatnya. Taib. Ariel. Kef halak Ariel. Suaranya enggak kedengaran. Ariel ini Lombok kan? Lombok. Oke. Ariel Lombok kan ya? Iya. Iya. Kok kelihatannya apa karena di layar aja Ariel kelihatannya lebih hitam gitu? Atau lebih maco gitu? Jangan bilang lebih hitam ya, lebih maco. Baru pulang ini. Baru pulang dari pantai. Masya Allah. Masya Allah. Ada teman-teman yang udah bikin pesantren sendiri nggak? Yang dari Lombok kan banyak. Banyak, Ustaz. Nah, ya saya Syareh apa udah bikin pesantren? Ya biasa. Iya, Sarehudin biasanya bagian dekor dia. Nanti ada adik kelas yang melaksanakan. Ya ada kan sebagian itu kita balik ke yang banyak itu kan kita biasanya selesai kuliah balik ke alma mater dulu gitu ya. Iya. Dulu ya. Tapi ada juga yang langsung bikin pesantren sendiri. Ya. Taib Zaki, saya sampai jam berapa saya harus ada? Baik Ustadz, mungkin bisa dicukupkan. Sebelum ditutup, mohon doa untuk keberkahan majelis pada malam hari ini, Ustadz. Para kiai yang ada yang berdoa, saya bukan kiai. Doa yang makbul itu dari Hafiz Quran. Ada satu hal yang mungkin saya mau sampaikan terakhir. Jadi kemarin tuh waktu ada MTQ di Banjarmasin, MTQ nasional. Jadi pada waktu kuliah subuh itu Profesor Dr. Zahra yang dari Surabaya, beliau itu menyarankan
Ya, dan masuk di akal. Cuma saya lupa gitu alasannya nggak panjang. Teman-teman yang sudah hafal Al-Quran ini jangan ragu-ragu gitu untuk menuliskan di belakang namanya itu Al-Hafidh. Sehingga bukan untuk ria dan kesombongan ya, tapi kan seperti orang menulis namanya nih bidan menulis di depan rumahnya kan bidan namanya ini kan nulis biar orang tahu itu untuk mungkin memberikan manfaat bagi orang dan juga sebagai apa ya biar bukan dia rianya ya, kebanggaan bahwasanya banyaklah di negeri ini kita orang-orang yang hafal Quran, sehingga juga kalau ada orang yang perlu kan gampang orang mencarinya. Ngomong-ngomong nih teman-teman, ini ada nggak yang sudah menulis di belakang namanya itu Al-Hafidh gitu? Syarih Al-Hafidh, Mujib Al-Hafidh. Kalau Al-Qurawi ada tuh. Al-Qurawi yang ada. Dulu Makmun Ustaz. Ya. Dia ada Profesor Ahmad Zahra yang dari Surabaya. Dia kan hafidh ya. Dia bilang dia menyarankan orang-orang yang hafal Quran ini menulis di belakang namanya hafidh ya. Karena memang juga anugerah ya bisa hafal Quran itu membuka cakrawala untuk semua bidang ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan agama aja ya. Cuma kadang-kadang kita harus belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan anugerah Tuhan itu dalam Al-Quran. Baik, saya ikut mengaminkan. Silakan yang mau membaca doanya, silakan. Maju. Kiai yang dari mana? Berkahnya kepada Kiai Zaini. Soalnya kan kiainya para kiai ini. Saya Ustaz bukan kiai. Ya. Iya para kiai. Ya. Mohon doanya Ustaz. Jadi tetap otot juga ya kalau ya. Lain bisa baca doa. Innallaha yubarik lana wa yusahhil umurana wa amin. Wa nakhussu bid-du'a li Asy-Syaikh Hasyim Muzadi annallaha yataghammadahu Allah bi an yataghammadu bi rahmatihi wa maghfiratihi wa yu'li darajatahu fil jannah. وأن الله يبارك لنا ويسهل لنا أمورنا يفقهنا في الدين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai semua untukan acara kita. Terkhusus kepada Kiai Zaini yang sudah menyempatkan hadir dan ikut direpotkan teman-teman untuk mengisi acara pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga keberkahan kembali kepada Kiai Zaini sekeluarga. Amin. Jazakumullah khairan yani tasyarraftu wa hadart. Terima kasih sekali ya, saya senang sekali merasa terhormat bisa hadir di antara kiai-kiai semua nih Bang. Udah kiai-kiai semua kan ya. Kalau di tempat saya namanya Tuan Guru. Ya sama nih di Lombok juga ya Tuan Guru ya.
Iya. Besar itu kalau yang sudah ini tuan guru pertama, kalau udah lama tuan guru besar. Guru besar ya, mudah-mudahan Guru ya. Bajang. Ya, nashkurukum ala ihtimamikum aidan wa mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan dan mohon maaf tidak bisa mengirimkan coklat ini karena terhalang oleh coba kalau ada yang waqala rajulun mu'minun, oh bukan min ali fir'aun ya, yang Nabi Sulaiman itu yang bisa menghadirkan bukan apa qabla an yartadda ilaika tarfuk itu. Kalau bisa bekerja sama Ilmun dia sih min indillah. ya bisa dikirim. Iya, iya. Taib ya. Arakum ala khair insyaallah. Mudah-mudahan bisa bertemu. Kalau yang datang di saya upayakan mudah-mudahan bisa datang acara aulan Abah insyaallah. Baik ya. Nastaudi'ukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Oke, baik, selanjutnya Pak Ketua Mujib ya. Dipimpin Pak. Lanjut langsung saja. Oke. Mungkin teman-teman juga habis ini masih ada kegiatan ya. Jadi kalau kurang jelas bisa langsung langsung bicara aja ya, langsung instruksi. Jadi sesuai obrolan saya sama ketua panitia, termasuk obrolan saya Zaki, terus Yai Ali Fitri. Jadi pokoknya pada intinya kita benar-benar difasilitasi, terutama yang Jabodetabek. Jadi Jabodetabek itu Insya Allah itu diberi transport karena ini berkenaan dengan Silatnas bekerjasama dengan kementerian apa kemarin. Karena dananya minim seperti biasa, jadi diprioritaskan Jabodetabek. Kalau untuk di luar Jabodetabek kita ya mandiri lah. Ya Insya Allah teman-teman bisa lah, apalagi Mas Wildan itu pasti bisa. Pijip, Udal. Gas. Terus saya minta tolong banget sama yang di Jabodetabek ya, kalau bisa kita maksimalkan karena ini sudah tahun ke-6. Kalau tahun ke-6 ini sepi, tahun ke-7 tahun berikutnya bisa jadi tambah sepi. Kalau lihat mengaca dengan temu alumni Alikam di Malang kemarin, itu emang dari kita cuma 2 atau 3 orang. Saya juga datang tapi telat banget, sudah bubar acara saya baru datang karena masih ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Kalau lihat soalnya ini mengacu kepada pertama kekompakan kita dalam berorganisasi, terus yang kedua itu ya kita memandang Abah. Kalau untuk selanjutnya, kalau ibaratnya teman-teman emang tidak bisa hadir, saya paham lah yang jauh-jauh, apalagi yang yang sibuk, bisa nanti transfer. Nanti kita seperti tahun kemarin lah, kita koordinasi ke bagian koordinator alumni, koordinator tiap angkatan. Jadi nanti kita sediain donasi. Kita sepakati saja untuk biar nggak lama-lama. Apa tiap orang 50.000 atau berapa ini untuk sumbangsi kita ke acara alumni, acara haul. Jadi nanti kita, kalaupun nanti jumlahnya besar dari semua alumni yang ada, ya kita nanti serah terimakan ke yayasan. Tapi kalau jumlahnya malu-maluin mau nyerahin, ya kita pergunakan untuk kebutuhan haul di sekitar situ. Maksudnya kayak mungkin beli-beli yang remeh-remeh lah. Tapi kalau kita ngumpulnya bisa ukuran besar, bisa cukup dan yang cukup, jadi kita bisa serahkan langsung ke yayasan. Mungkin ada yang mau kambing ya, minimal ya. Kambing ya kambing congek lah.
Ukuran besarnya kira-kira berapa Pak Mujib? Perhitungan saya kalau seandainya per orang itu 50, itu satu angkatan katakanlah dapat 1,5 juta. Jadi kalau 7 angkatan berarti kan 7 juta. Itu kalau 50. Oh, saya ngitungnya angkatan saya, maaf. Itu kalau 50. Kalau 100 ya sekitar 10-an, 10 juta, 8 juta. Kas kita alhamdulillah sebenarnya masih ada kas kita. Cuma untuk muter kegiatan kita dan untuk terutama gini, saya mau laporan juga. Mohon maaf sebelumnya karena kita di kas itu nggak ada laporan. Bukan nggak ada laporan, tapi di saya sudah dari saudara bendahara, Zaki sendiri itu sudah ada laporan tiap bulan itu ada. Cuma kita nggak tahu apa kelupaan atau apa nggak di-share di grup. Jadi ada banyak sekali pengeluaran, terutama yang ada di kelas kita yang minta donasi. Contohnya kayak kemarin pos Arba'in itu kan minta pergi ke kemana gitu kan. Nah itu kan kita ngasih sedikit lah. Gitu. Terus untuk yang KKN itu pasti ada yang WA gitu. Ya saya mohon keikhlasan teman-teman karena biar uang kita manfaat untuk ada di kelas kita. Terutama yang KKN itu sering banget kegiatan VESA, kegiatan kegiatan di pondok itu beberapa kali itu WA Japri ke kita, terus saya lempar ke pengurus, terutama ke bendahara. Jadi ya sebenarnya nggak utuh akas kita, tapi berkurang. Jadi untuk momen ini bisa kita sepakati atau per orang 50 bisa atau kita bebankan ke alumni ke angkatan itu 1 juta atau berapa gitu. Insya Allah sudah cukup untuk menambah kegiatan. Ya siap. Dulu itu kan di tahun yang lalu ya kita kan pernah membuat kesepakatan itu di setiap angkatan itu tiap bulannya itu setor antara 10 atau 20 tergantung kesepakatan masing-masing angkatan kan seperti itu dulunya ya. Untuk biar tidak terlalu besar pengeluaran, artinya ketika ada hall langsung bayar seumpama langsung 100 atau 150 itu kan mungkin terlalu berat. Jadi dulu itu kan kita sepakati tiap angkatan itu dibuatlah grup ya, pasti kan ada grupnya itu setiap angkatan. Itu dibuat ada yang menampung dana-dana itu. Nah, itu kira-kira dana itu apa berjalan apa enggak di setiap angkatan. Tapi kalau di angkatan saya sendiri itu setahu saya itu hanya berjalan cuman sekian bulan saja. Sekian itu enggak sampai 5 bulan ya, enggak sampai setengah tahun ya. Artinya hanya beberapa bulan saja, tapi itu pun yang bayar cuman sedikit. Nanti bisa dikoordinasikan ditanyakan langsung kepada yang pemegang uangnya itu. Tapi terkait itu ya, artinya begini, kalau tiap tahunnya itu kita sebenarnya ada keinginan untuk menyumbang di acaranya haulnya Abah, haulnya itu kan sudah niscaya, artinya setiap tahun itu pasti ada. Nah maka hal-hal seperti itu sebenarnya harus lebih dikuatkan lagi. Nah terkait yang tahun kemarin sudah lewat ini dan ini sudah menjelang haul lagi. Nah itu mungkin dikoordinasikan dulu di setiap angkatan, uang-uang yang sudah terkumpul dulu itu mungkin bisa diberikan kepada koordinator pusat itu. Nah bagi yang tidak membayar sama sekali, itu kan sebenarnya seikhlasnya, tapi ada nominalnya gitu loh. Ya mosok sih kita ini untuk acara hormat Abah, acaranya Abah, 50.000 dengan jasa Abah yang seperti itu sangat apa ya, seperti butiran pasir, satu butir pasir dengan pasir di lautan gitu loh, nggak ada bandingannya sebenarnya 50.000 sama jasa Abah kepada kita semua gitu loh. Mungkin dikuatkan itunya saja biar efektif gitu loh, tiap angkatan bayar seumpama 50.000 ya 50.000. Nah,
sebenarnya kalau dikalkulasi dalam setahun itu kita setiap bulan bukan saja 10.000, itu harusnya uang yang terkumpul per orang itu sudah 120. Ketika sekarang ini ditarik 50.000 kok agak keberatan. Ini menurut saya ya karena kesalahan kita nggak nyelengi itu tadi gitu loh. Nah itu. Saya kira 50.000 itu apa ya? Tidak terlalu berat lah. Menurut saya 50.000 tidak terlalu berat. Bahkan 100 pun bagi yang punya monggo. Bahkan lebih dari itu pun ya monggo. Sangat ditampung sekali gitu loh. Tapi pada intinya yang saya omongkan ini, tolong ini mungkin lebih dikuatkan lagi Mas Ketua kepada seluruh angkatan, terutama angkatan-angkatan yang sudah tidak pengabdian itu dikuatkan lagi di ketua-ketua angkatannya, di masing-masing grup, di share gitu loh. Bagi yang tidak datang atau datang ya semuanya ya harus kalau bisa ya harus bayar gitu loh. Harus bayar gitu. Minimal 50.000 itu tadi. Agar efektif Mas Mujib. Sebenarnya kita itu bisa kalau kita itu punya kemauan. Cuma 50.000. Kita 50.000 itu anggaplah ya sodako, apalagi ya sodako. Kalau nggak dianggap sodako, dipalak pun 50.000 itu sih pantas gitu loh. Dipaksa pun itu sih pantasnya gitu loh. Hanya 50.000. Kalau cuma 50.000 Mas Mujib. Itu pendapat saya. Bukan saya melihat keadaan saya sendiri ya pribadi, tapi 50.000 itu sudah umum lah ya. Sudah kecil sekali lah. Kecil daripada umumnya gitu loh. Iya Pak Ketua. Ya siap. Mungkin lagi. Ada pasti dapat. Aku yakin dapat. Kalau perangkatan kita asumsikan 20 orang, kalau kita rata-rata 7 angkatan itu 140 orang. 140 orang. Betul? Ya benar. 140 orang. 20 kali 7 berapa? Iya 140. Nah 140 orang itu berarti dapat sekitar berapa Mas? 6 juta. 7. Nah kan 7 juta itu kan sudah ya lumayan lah kita masukkan, mungkin bantu 5 juta, yang 2 juta buat kas atau buat operasional. Itu kalau kita ini. Tapi itu kayaknya lebih dari itu. Kalau memang semua bayar loh ya, lebih dari itu. Kita asumsikan 20 karena 20 itu yang terkecil. Seangkatan itu yang terkecil mungkin ada 20. Soalnya kan kita melihat Mas. Ada yang tidak bisa dihubungi mungkin seperti itu gitu loh. Yang nggak bisa dihubungi sama sekali. Tapi kalau nggak bisa dihubungi terus ada uang masuk, itu ya alhamdulillah gitu loh. Diusahakan bisa. Diusahakan bisa lah, apalagi ya yang kerjanya itu sudah wah PNS opok P3K Bopo itu sembarang kalir itu 50.000 itu dalam setahun itu tuh apalagi Mas Eril. Mas Eril mantap. Ya, masalahnya masalah kekuatan dalam anunya saja, cara nge-share-nya dan memberikan pengertian kepada teman-teman, gitu saja. Ya benar, setuju. Jadi sebenarnya tahun kemarin kita sudah sepakati waktu kumpulan sama alumni yang tahun kemarin. Terus kayaknya sudah di-share deh sama koordinator alumni masing-masing. Masalahnya jalan nggak nyala, itu saya belum kontrol, mohon maaf gitu. Seharusnya kan tiap bulan seperti ini kan ajang kontrol ke kontrol ke masing-masing alumni gitu. Bahkan sampai sekarang pun belum terkontrol. Tapi insya Allah nanti saya follow up. Sebenarnya saya kemarin ngobrol sama Kiai Ali ya agak lama. Saya pengennya itu ya silatnasnya di alumni gitu supaya gitu, terutama yang memiliki pesantren kan nanti kan ada embel-embelnya gitu yayasan atau apa gitu kan. Bahkan di pelosok-pelosok contohnya kayak Sare, nanti kan bisa datang mengisi hadir di acara silatnas itu. Tapi karena terbentur anggaran dari MOU-nya kemarin itu jadi kita nggak bisa. Sudah kita usahakan. Kedepannya mungkin kalau MOU-nya berjalan dengan baik dan ada bisa dianggarkan
sedemikian, jadi bisa nanti yang teman-teman dari Aceh gitu nggak ngerokok Irian saya ini loh kan nggak ada kayak gitu. Itu Usaha dari TikTok orang ya di belakang hitam itu. Ayo tahun politik. Geset, Jep. ya itu makanya ini kesempatan banget sebenarnya. Apa gitu, Cur. Tapi Tim kita suksesnya. tekankan ya tapi tetap kita kan ya kan apa Majanan itu istimewa bagi kita kan. Tapi ya gimana lagi kita kan untuk haulnya Aba ya nggak mungkin lah kita Majanan juga ya kita ada timbal balik sedikit dua dikit kan. Ya itu saya setuju kalau emang nanti coba saya apa namanya follow up teman-teman yang tiap angkatan. Kalau emang ternyata ada yang berjalan ada yang tidak berjalan seperti tadi contohnya angkatan 2 dan nanti bisa kita tekankan 50.000 lah. Bisa nyicil 5 kali lah. Teman-teman nyicil 5 kali biaya transfernya lo 6.000. Transfernya 10.000. Biayanya 6.000 lah. Kemplung. Di angkatan kita nggak ribut-ribut Mas Wil ya masalah iuran itu ya? Enggak ada ributnya, cuma enggak ada yang bayar gitu loh. Iya makanya saya juga nggak pernah lihat di list kayak gitu. Oh ada dulu masih awal Lian, masih awal dulu ada Faidon dulu. Iya makanya saya ngomong kan berjalan cuma sebulan apa 2 bulan. Tapi saya respect ini ya. Koordinir aja, koordinir biar Jadi kena target. Takin itu beliau itu kan sering japri teman-teman ya. Jadi kadang-kadang memang iya Ji. Kita nggak bisa pungkiri teman-teman kadang kan banyak grup gitu ya, nggak sempat buka. Pas japri itu. Bener. Pas di Japri itu mungkin kita pas ada uang gitu ya. Ya 20.000 lah kita kirim 5.000 lah gitu. Cilor lah. Tapi memang iya metodenya bagus di Japri Ji. Kadang saya lihat teman-teman bukan nggak mau bayar tapi memang nggak mau bayar gitu. Jangan bulat kamu ya. Kamu mentang-mentang Ya diterima dokter kayak gini. LPDP aja gaya kali kau. Siap tolong. Kayak dia istimewa. Ya itu ditekankan aja lah. Tiap angkatan ditarik biaya untuk alumni 50.000 untuk hormat acara ABA gitu, embel-embel ABA itu ya mau tidak mau ya harus mau lah. Tapi kita juga belum pernah ini ya koordinasi setiap angkatan siapa yang putus. Iya Jip, gini Jip. Apa ketua angkatan dikumpulkan aja Jip, ketua angkatan atau apa yang mewakili itu dikumpulkan ya, sampai kasih arahan biar di-share di masing-masing grupnya. Karena nggak semua angkatan tuh masuk di grup yang kita buat itu, alumni itu. Masing anaknya. Kalau bikin surat gimana, Pak? Bikin surat gimana, Pak? Gitu. Oh ya dibikinkan surat aja, ya betul dibikinkan surat Pak Mujib. Jadi tertulis gitu, tertulis atas nama ketua angkatan gitu loh. Yang kedua Pak Joko Widodo. Iya. Jadi maksud Mas Wil itu gini mungkin ya kayak ada rapat khusus. Mana nih Mujib bilang? Ini rapat kemarin itu yang iuran per bulan per kelompok per angkatan itu nggak jalan karena mau disosialisasikan ketika kumpul di gedung diklat lantai 4 itu kan nggak jadi karena diambil alih sama Cak Soleh itu. Oh iya. Oh kita ngobrolnya di Zawiyah ya di apa? Iya di Zawiyah. Ya? Akhirnya ya, kan itu ngambang. Kita ngobrol kecil itu kan. Iya emang yang di Zawiyah itu. Emang kita rawan ditunggangi kok. Jip, setiap orang berapa Jip? Kita belum patokan ya. Maksudnya setiap bulan itu setiap orang itu belum kita patokan ya. Kalau kemarin tuh ngomongnya 10 sampai 20. 10 sampai 20 kemarin. Jadi gini aja Jip. Saya sih jadi kita rapat bener ya. Tadi Mas Wil masukkan Mas Mujib rapat sama setiap ketua angkatan nih. Kemudian ketua angkatan itu diarahkan untuk japri. Misalnya nih tanggal 25 sampai tanggal 30. Nah, dia udah mulai japri nih ke anggotanya, semua di japri. Nanti ketika memang itu menyulitkan dia, ya ketua nanti mungkin bisa kasih cilor untuk dia lah gitu. Untuk apa ya gitu.
Tapi ada manfaatnya. Maksud saya seperti itu. Jelas nggak bisa. Jelas ngomongnya. Diksinya itu loh istimewa, diksinya dokter itu yang dipakai. Mungkin Ya gitu bisa, aja, Pak. terutama nanti ya siap-siap. Nanti kalau Ini apa? anggota yang hadir itu ada sekitar 20%, 30%, kita bisa bentuk kepengurusan baru ya. Kita bisa bentuk kepengurusan baru. Iya. Terutama Siap, untuk siap. koordinator-koordinator itu. Ketuanya tetap kan, Kang? Ya kalau bisa reformasi sebenarnya sih. Gitu. Jangan. Jip budal ya. Tanggal pira budal Jip? Rebo dah. Kelamaan. Rebo kapan? Rebo ngarep iki? Iya. Gimana? Ada perlu jemputan kayak kemarin lagi enggak? Oh ya, siap-siap kamu. Jangan dijemput pakai odong-odong lah, Bos. Ya, Yang agak bagus dikit lah. Sedan Camry apa? Ya Siap minjem lah. dijemput. Tinggal kabarin aja. Imam besar. Ya Pakai Rubicon lah. odong-odong sih. Rubicon nggak apa-apa Rubicon. Kebetulan saya kan udah resign nih dari UI, sekalian lah kalau ada teman-teman nanti pas haul abah kita jemput pakai mobil yang ada lambang UI-nya lah gitu, kenang-kenangan lah ya. Habis itu kita tinggalkan UI bersama-sama gitu kan. Ya wes, pokoknya insya Allah saya hadir Jip, insya Allah Jip, insya Allah loh, Jip. Nanti kita koordinasi via Japri Jip. Ya siap. Tapi segera itu Jip, segera dianu Jip, juara waktunya sudah mepet. Jadi anak-anak itu sudah dikumpulkan, coba orang-orang segera gerak cepat agar 50.000 itu terrealisasi. Minimal 50 itu wes, sudah bisa ditawar itu 50 itu wes. Oke, siap. Ini bukan buat kita, buat makan kita kok, buat acara kok, buat itu hormat Abah. Kalaupun dimakan kita, ada embel-embelnya Abah itu ya harus mau lah. Enggak mungkin dimakan kita. Uang segitu buat apa sih? Kecil, Lor. Dan Hil ini aja dapat 50.000 cuman. Depok udah naik cuy, 28. Sekarang 28. Waduh. Gak usah emosi sih. Iya, masalah ini alat nih loh, saya ketewe alat tuh. Tuh, sangel nuso iki. Tapi saya nggak tahu ya di tempat lain, di tempat saya sendiri gitu, saya tanya-tanya sama Iza ataupun Abror gitu, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak ada acara, ada apa. Memang Abror itu nggak tahu apa-apa kan, tapi kan ente kan tahu apa-apa tentang Abror. Iya. Berarti ente yang nalangi gitu loh. Kayak gini, memang harus dijapri gitu. Kendala kita ini sebenarnya teman-teman itu mau lah berpartisipasi, kalau nggak mau 50.000 ngenteni panen sawit ya Allah Gusti, regone sawit iku lho sekilo iku lho 3.000, sampean iku nggawa sawit iku kan 10 kilo itu 30 rong sawit berarti cukup. Kayaknya kopi Mas Wi udah dingin ini. Entai kopiku iki. Ayo wes aku tak pamit sih ya. Siap, Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mungkin itu nanti kita bisa by Japri ya. Baterai saya juga sudah lowbat. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga lancar.